Halo kakak-kakak kelas 3, hari ini belajar lagi bersama Bu Tias. Kali ini kita akan belajar teknologi informasi dan komunikasi atau kita kenal dengan TIK. Sebelum kita belajar, mari kita ucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, pada pelajaran kali ini kita akan mulai pelajaran 1 TIK kelas 3 SDIT Al-Hadi. Yuk kita semangat! Pada pelajaran kali ini, kita akan mengenal komputer. Komputer adalah alat yang dipakai untuk mengolah data menurut prosedur yang telah dirumuskan. Komputer adalah benda wajib yang harus kita miliki di era digital seperti sekarang ini. Apa saja guna komputer? Banyak hal yang bisa kita lakukan dengan bantuan komputer, seperti mengerjakan tugas sekolah, dan bagi ayah bunda, bisa juga untuk menyelesaikan pekerjaan kantor. Selain itu, bisa juga kita gunakan sebagai sarana berjualan online. Komputer pada awalnya digunakan untuk menggambarkan orang yang melakukan pekerjaan perhitungan aritmatika dengan atau tanpa alat bantu. Nah, tetapi kemudian kata ini dipindahkan kepada mesin itu sendiri. Asal mulanya, pengolahan informasi hampir eksklusif berhubungan dengan masalah aritmatika atau masalah perhitungan. Tetapi ternyata di era modern sekarang ini banyak tugas yang tidak berhubungan dengan matematika atau aritmatika bisa juga dikerjakan oleh komputer. Kakak-kakak sudah tahu kan apa itu komputer? Sudah pernah pegang komputer dan sehari-hari pun kita pasti menggunakan komputer. Nah, kita akan belajar bagian-bagian komputer. Komputer terdiri dari 3 komponen penting, yaitu perangkat keras atau hardware, perangkat lunak atau software, dan otak komputer sendiri atau brainware. Nah, sistem komputer itu terdiri dari hardware, software, dan brainware. Hardware merupakan perangkat keras yang dapat terlihat oleh mata dan memiliki wujud fisik yang dapat diraba. Hardware pada komputer itu sendiri masih dibagi lagi menjadi input device, output device, processing device, dan storage device. Sedangkan software adalah komponen komputer yang tidak dapat terlihat oleh mata. Software dalam komputer adalah komponen penting karena berperan menjalankan segala perintah yang masuk ke hardware. Software juga diartikan sebagai suatu kumpulan data elektronik yang tersimpan dan diatur oleh komputer. Bisa berupa program atau koneksi untuk menjalankan berbagai macam instruksi perintah. Software dibagi menjadi 3, yaitu software sistem, software aplikasi, dan software tambahan. Nah, yang terakhir yang paling penting adalah brainware. Brainware adalah orang yang menjalankan atau mengoperasikan komputer. Brainware juga sangat penting karena tentu komputer tidak dapat bermanfaat jika tidak dioperasikan oleh manusia. Jadi brainware adalah setiap orang yang terlibat dalam kegiatan-kegiatan pemanfaatan komputer. Bagian pertama dari komputer yang paling penting dan bisa terlihat oleh mata adalah hardware atau perangkat keras. Hardware terdiri dari input device atau perangkat masukan, yang termasuk dalam input device diantaranya adalah keyboard yang kita gunakan untuk mengetik, mouse, seperti ini, kemudian webcam dan juga scanner. Sedangkan yang kedua adalah processing device atau perangkat proses. Nah, processing device adalah perangkat yang berfungsi untuk mengolah berbagai data yang berasal dari input device. Yang termasuk dalam processing device adalah CPU atau Central Processing Unit. Dan adanya output device atau perangkat keluaran. Output device contohnya adalah monitor, printer, headphone, speaker, webcam, dan microphone. Dan yang terakhir adalah storage device atau perangkat penyimpanan.
Kalau kalian mau menyimpan data atau menyimpan hasil pekerjaan kalian, maka kalian memerlukan storage device. Storage device terdiri dari internal storage dan external storage. Contoh dari internal storage adalah hard disk komputer, sedangkan external storage contohnya adalah hard disk eksternal, CD, DVD, maupun flash disk. Nah, ini adalah gambar dari bagian-bagian perangkat keras komputer, yaitu hardware. Apa saja bagian-bagiannya? Yang pertama, ini adalah monitor yang berfungsi sebagai layar. Kemudian yang kedua adalah motherboard, yang isinya adalah chip-chip. Ya, kalau misalkan kalian punya komputer, kemudian komputernya sedang diservis, kemudian dibuka, di situ akan terlihat motherboard. Yang ketiga adalah CPU atau Central Processing Unit. Yang keempat adalah RAM. Kemudian yang kelima adalah expansion cards. Yang keenam adalah power supply. Kemudian yang ketujuh adalah optical disk drive untuk CD atau DVD. Kemudian yang kedelapan adalah hard disk drive. Yang ke-9 adalah keyboard, dan yang ke-10 adalah mouse. Ini adalah bagian dari perangkat keras atau hardware. Selanjutnya, yang termasuk dalam software atau perangkat lunak komputer terdiri dari 3 bagian, yaitu software system, software aplikasi, dan software tambahan. Merupakan software yang sangat penting pada software system karena bertugas mengatur komponen pada komputer secara menyeluruh. Contoh software system diantaranya adalah sistem operasi Windows XP, Windows 2000, Windows 7, Linux, iOS, dan lain-lain. Ini adalah software system yang terdapat dalam komputer atau perangkat elektronik kita. Kemudian yang kedua adalah software aplikasi. Adalah software yang digunakan oleh user untuk menyelesaikan sebuah tugas tertentu. Dan ini bisa dikatakan bahwa software aplikasi merupakan software pelengkap pada komputer yang digunakan sebagai sarana pengolahan data. Contohnya adalah web browser, seperti Google Chrome, seperti Firefox, kemudian juga software Office, game, dan lain-lain yang diunduh pada Play Store. Biasanya itulah adalah bagian dari software aplikasi. Kemudian yang terakhir adalah software tambahan, adalah software yang menjalankan tugas-tugas khusus atau tambahan yang berfungsi untuk melindungi hardware, seperti data recovery, kemudian screensaver, backup, dan lain-lain. Ini adalah contoh-contoh dari software, bisa terlihat ya, ini Firefox, kemudian internet, kemudian Google Chrome, Adobe PDF, dan lain-lain. Ini adalah bagian dari perangkat lunak atau yang disebut dengan software. Yang terakhir, yang paling penting dari perangkat komputer tidak lain adalah brainware atau otaknya. Siapakah yang menjalankan atau mengoperasikan komputer? Brainware sangat penting karena komputer tidak dapat bermanfaat jika tidak dioperasikan oleh manusia. Jadi, brainware merupakan setiap orang yang terlibat dalam kegiatan-kegiatan pemanfaatan komputer. Contoh dari brainware diantaranya adalah programmer, system analyst, operator, dan juga administrator dari komputer. Untuk tugasnya, kakak-kakak bisa menggambar perangkat komputer pada buku tulis atau kertas lembar. Kemudian, jangan lupa melengkapi nama bagian-bagian perangkat keras atau hardware-nya. Waktunya sampai bulan depan, jadi waktu mengerjakan tugas ini adalah bulan depan, sambil bersama ayah dan bunda di rumah mengenal perangkat dan bagian-bagian dari komputer. Sekian dari Bu Tias untuk pelajaran TIK yang pertama pada hari ini. Kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Tetap sehat dan semangat. Insya Allah kita bertemu kembali dalam pelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.